Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di PAUD Nusantara Tugas 4, alamat Karangtungkuk, RT nomor 1 RW nomor 8, Kelurahan Brambidi, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Inilah sebuah sekolah kecil di pinggir kali yang didirikan secara swadaya oleh pendirinya dan pengelola dengan memanfaatkan sumber daya warga yang relatif terbatas. Kita lihat bagaimana kondisi sekolah ini. Ya, ini bangunan PKBM-nya yang bisa menampung beberapa peserta belajar. Kita lihat ke dalam. Oke, disinilah tempat kegiatan pembelajaran PKBM mulai dari paket B dan paket C. Karena sekarang ini situasi daerah dalam musibah pandemi COVID, maka kegiatan pembelajaran terhenti sejenak, tetapi tetap dilaksanakan secara online dari rumah. Kita lihat bangunan dan tempat penyelenggaraan PAUD. Jarak. Ya. Oke, inilah ruangan belajar pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh PAUD Nusantara. Kita bincang-bincang sejenak dengan para pendiri, pengelola, dan perwakilan dari orang tua siswa. Hadirin sekalian, bahwa pendidikan adalah sebuah keniscayaan di mana semua warga negara, warga bangsa berkewajiban dalam ikut mencerdaskan anak bangsa sebagai tuntutan undang-undang. Oleh karenanya, semua pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat umum, pribadi, usaha, atau semua komponen masyarakat mestinya terpanggil dalam rangka membangun pendidikan di masing-masing. Nah, keberadaan PAUD Nusantara adalah sebuah keunikan, sesuatu yang relatif kontras karena dia berada di pusat kota, di ibu kota kabupaten, dekat sekali jaraknya dengan kantor bupati, lebih kurang 200 meter. Tetapi kita melihat situasi dan kondisi yang relatif belum sempurna dalam idealnya sebuah lembaga pendidikan. Tetapi lembaga pendidikan ini justru didirikan oleh seorang yang punya kepedulian terhadap masa depan anak bangsa yang berada di pesisir sungai, di pinggir sungai, di bawah kolong, di dekat ibu kota ini, untuk memberikan hak kepada semua generasi bangsa ini untuk mengenyam pendidikan. Meskipun mereka terbatas, tetapi masih ada tangan Tuhan melalui tokoh-tokoh ini yang kemudian berinisiatif membantu pemerintah dalam rangka melaksanakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Adalah Kakanda Muhlis Rasidi yang kemudian berinisiatif serta berjibaku secara mandiri, ya Bang, ya, dalam rangka merespon sebuah situasi di tempat ini kaitannya dalam hal pemenuhan. Nah, sebagai pendiri, Bang, bagaimana Abang bisa memberikan kami penjelasan atau cerita singkat tentang sejarah berdirinya PAUD dan pusat kegiatan belajar ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu Bapak dengan kedatangan adik selaku pendiri ini PAUD Nusantara dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
sedikit ya selaku anggota DPRD dan DKP sedikit ya. Karena itu saya berinisiatif dan punya niat yang tulus ikhlas untuk saya dirikan PAUD Nusantara ini dengan PKBM Hatta untuk dengan visi misi tentunya ya kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan panggilan Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pada alumni yang keempat di antaranya itu mencerdaskan kehidupan bangsa ini salah satu panggilan dari kita selaku warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi di wilayah ini, karena ini bagi warga masyarakat yang tidak mampu, kami tampung di sini untuk bersekolah, mengenyam pendidikan ya sesuai dengan kemampuan yang kami miliki selaku pendiri. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini PAUD Nusantara dan PKBM Hatta ini telah berjalan mulus sesuai dengan mekanisme dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Sudah berapa tahun ini? Sejak berdiri ini PAUD ini sejak tahun 2014, 4 April 2014. Sudah 6 tahun? Iya, sudah 6 tahun. Alhamdulillah guru tetapnya itu 3-4 dengan saya untuk kita bina mereka. Nah, mereka yang bersekolah di sini kebanyakan mereka ini bagi orang-orang warga masyarakat yang tidak mampu di daerah bantaran sungai. Ya, yang pertama mereka punya anak, nggak punya ibu dan tidak punya ayah. Jadi anak nenek. Jadi satu, ini anak nenek. Ini di artinya itu anak nenek. Terus yang kedua yang punya ibu, ya anak ibu. Nggak ada bapak. Jadi kadang-kadang ada yang ada bapaknya, nggak ada ibunya. Nah inilah yang kita tampung di sini. Kami membantu untuk mengurus akte kelahirannya supaya bisa mereka itu berkelanjutan lagi. Oke, menampung anak bangsa untuk disekolahkan. Ini gratis kan Bang ya? Gratis. Ini kan butuh investasi yang luar biasa. Pertanyaan saya, ini di tanah siapa dibangun ini? Tanah kita sendiri. Tanah sendiri ya, tanah pribadi sendiri, ya? Pribadi, karena saya punya niat itu untuk membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya apa? Jadi lulusan dari sini mereka punya sumber daya, sumber daya dan mampu bersaing di pasar kerja nantinya, khususnya lulusannya paket B dan C. Ya. Hadirin, tidak mudah berinvestasi secara pribadi di dunia pendidikan atau di dunia lembaga sosial karena ini butuh keikhlasan. Ini bagian dari pengorbanan. Tapi beliau sudah memulai, tanahnya diberikan untuk pendidikan, termasuk juga bangunan yang ada di Panggilan. Ya, betul. Bangunan ini ada, bangunan ini ada juga donasi. Ada 1-2 orang yang kawan saya yang memberikan kontribusi bersama-sama saya. Bersama ya. Tapi pokoknya dari pendiri gitu. Pendiri semua ini pribadi nih. Pribadi. Nama yayasannya apa? Pakai yayasan atau apa? Pakai lembaga pendidikan anak usia dini ini Nusantara, PAUD Nusantara. Kalau PKBM-nya itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Hatta, Bung Hatta selama. Diambil dari nama karena memang beliau tokoh yang relatif konsen ke dunia pendidikan. Oke, memang sebagai pendiri paling tidak itu niat dan mimpi besar terhadap masa depan generasi yang ada di bantaran sungai ini sebagian sudah terjawab dengan mendirikan PAUD ini dari tanah yang dibakar, bangunan yang disiapkan, serta fasilitas yang dikelola atau diadakan secara mandiri. Lantas pengelolanya ini siapa? Ya pengelolanya ya tadinya Ibu Dina. Sebagai pewaris ya. Pewaris mimpi besar orang tua gitu ya. Nah ini persoalannya apa? Karena ini kan kita ini udah tua ya. Karena ada kewajiban dan tanggung jawab yang melekat kepada bangsa dan negara dan masyarakat. Khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Saya tampung di sini tidak gratis. Ya, sampai pakaiannya mereka itu baju celananya itu dijahit sama ibu.
dijahit sama ibu. dijahit sama ibu. Luar biasa. Oke, Ibu Dina sebagai pengelola ini kan, sebagai pimpinan sekolah sekaligus juga guru tutor gitu di sini. Apa yang Ibu rasakan ini dalam mencurahkan pemikiran, ilmu dan waktu? Karena sekali lagi nggak berat ini. Kita berjuang, istilahnya berjihad di padang pasir yang panas, tanpa ada air minum, gitu kan? Ya, betul. Dengan keswadayaan. Bagaimana Ibu Dinda bisa menjelaskan ini kepada kita semua? Iya, kalau rasanya sih menyebalkan ya. Jadi gini Bang Ais, apa namanya, kami sebagai anak, semua anak-anaknya Bapak itu Iya. mendukung dengan perannya masing-masing. Ini kebetulan saya yang porsinya lebih banyak bersama beliau berdua. Iya. Jadi lebih memahami apa yang terjadi di dalam batin dan diekspresikan, gitu kan? Iya. Diminta bantu ya tentu bantu dong, apalagi pekerjaan mulia seperti ini. Ini awalnya kan dari mama. Mama itu melihat masyarakat di sini anak kecil-kecil kok umur sekolah kok nggak sekolah gitu. Nah, kita tahu bersama kalau pendidikan usia dini itu kan lebih mahal dari Betul. dari Sekolah kuliah dasar. bahkan ya. Bahkan setara dengan kita kuliah biayanya kan bisa sampai 2,5 jutaan gitu. Mulai dari daftar, Ya, pakaian, mulai dari daftar fasilitas, pakaian, alat bermain, ya benar, dan lain-lain gitu ya. benar. Dan saya pikir nggak ada salahnya dengan jaringan yang saya punya, kemudian dengan kemampuan yang saya punya, saya membantu mengelola. Sebenarnya. Iya, iya. Mengelola itu kan menyebalkannya di sini. Menyekolahkan orang banyak itu kan biaya. Betul. Dan sementara kami tuh nggak punya apa-apa gitu kan. Punya niat kan itu Iya. sudah modal besar. Ya gitu kan. nggak punya kan. Punya tanah loh, punya tanah. Yang bikin menyebalkan itu misalnya mama jualan apa gitu, hasilnya nggak untuk beliau sendiri, kan harusnya orang tua kayak bapak begini kan harusnya makannya bergizi, Iya, buah-buahan apa Buat anak enggak gitu, kita kasih uang gitu harusnya buat beli buah-buahan, beli susu, mereka malah beli papan gitu kan, beli seng gitu kan, beli kipas angin apa gitu. Iya. Terus kadang anak-anak yang diajarin itu ternyata dinamikanya itu lebih rumit dari yang kami bayangkan. Harusnya Iya. kami menerima, Iya. kemudian diajarin sesuai apa yang diperlukan. Misalnya targetnya bisa membaca, lulus TK bisa membaca gitu. Jadi di SD mereka sudah bisa membaca. Ternyata nggak seperti itu, nggak sesederhana itu gitu. Ternyata ya namanya dari kalangan miskin itu banyak banyak permasalahan, jadi kompleks jadinya Bang Ais. Ada persoalan sosial juga di sini. Karakter mereka sangat rumit untuk diatasi gitu kan. Terus tidak bisa diajak untuk bersama-sama untuk membiayai pendidikan mereka gitu Karena kan. keterbatasan ekonomi. Ya pasti. Baik, sampai sekarang ini ada berapa jumlah siswa yang sekolah di sini? Baik yang di PAUD maupun yang di PKB. Kalau alumni PAUD Pautnya sudah banyak ini, yang tahun kemarin 7 ibu dokter ya. 24 sekarang. Yang sekarang yang tahun ini 24. Jadi setiap tahun sekitar 25-an. Sudah 6 tahun, berarti sudah 150 ya. Ya sekitar. Alumni PAUD. Ya alumni. Terus PAUD. PKBM-nya juga. BBM belum ada alumninya. Kalau PKBM baru. Baru 2 tahun gitu ya. Belum ada alumninya. Belum ada alumni. Salah tahun. Dengan jumlah yang sekian itu bagaimana dilengkapi kebutuhan sekolahnya? Misalnya tas seragam gitu. Ya kalau seragam ya itu ibu punya uang gitu beli bahan ke toko kan Ya, dijahit sendiri kayak begitu. Memang kita
kabarkan ke orang tua murid, kalau bisa bayar sekian gitu, Iya, iya. dicicil bisa. Dan cuman eksekusinya tidak semulus yang kita rencanakan. Ya itulah, Bapak punya teman gitu kan, Iya, iya. punya teman pengusaha, punya teman dulunya mungkin di DPR gitu Iya, kan. iya. Diajaklah datang melihat ke sini, kalau mau nyumbang silakan nyumbang. Saya pun begitu ke teman-teman saya gitu. Jadi sumbangan apapun kami terima sebetulnya, tapi lebih banyak uang pribadi lah Ya, apa yang betul. kita hasilkan. Karena Memang teman-teman- konsekuensi dari gerakan sosial Ya, kan ya. mesti dimulai dari diri sendiri. Ya. Tetapi bahwa itu juga tantangan, tapi sekaligus investasi masa depan, Ya, benar. investasi akhirat. Ya. Sebal di dunia, tapi bahagia di akhirat. Ya, gitu kan. ya, benar. Tapi kalau ikhlas, abang saya ini saya kenal nih, jiwanya itu Ah. memang pemurah beliau ikhlas. Tanahnya aja dikasih gratis kan? Ya, Enggak sebal bang kan? Iya. Enggak Iya. gitu kan. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi hadirin sekalian itulah komitmen, itu pedulian juga yang tidak semua orang punya tentang ini. Paling tidak persoalan sosial tentang pendidikan anak di sini sudah sedikit teratasi dengan peran serta Bang Mulis beserta Ana dan istrinya yang luar biasa itu. Yang menyebalkan itu Bang Ais, kami kan berada dekat di pusat pemerintahan. Aha. Saya juga jaringannya sangat bagus gitu dengan teman-teman pemerintahan, dengan teman-teman media, dengan teman-teman pengusaha gitu. Tapi ah, Tapi entah kenapa enggan ada program diturunkan di sini gitu, bantuan diturunkan di sini gitu. Mungkin teman-teman fokusnya ke desa yang terpencil, mungkin saya juga nggak paham. oh, gitu. Akhirnya perjuangan ya pribadi. Ya bisa jadi karena belum tahu. Mungkin melalui channel ini sebagian mata dunia, mata daerah ini sedikit terbuka lah, bahwa ada sumber daya di sini kan Amin, yang mesti mudah-mudahan, disupport karena ini gerakan sosial Ya. untuk membangun anak bangsa. Ibu sebagai salah satu perwakilan dari orang tua siswa di sini, bagaimana kesan ibu nih kepada keluarga ini yang mau menyumbangkan, mengikhlaskan harta bendanya, membuka sekolah, membangun sekolah gitu, untuk kepentingan putra putri ibu dan teman-teman yang ada di sekitar sini. Saya sangat termasuk terima kasih ada sekolah ini. Iya, iya. Bisa membantu anak saya. Keras Soalnya, nih. soalnya saya kan jualan di pasar. Oh, ibu jualan di Ya, pasar. bisa sudah fokus, enggak sudah menyimpang hati saya kan. Iya, Nah, iya, iya. satu sudah hati saya soalnya hendaknya perang dia. Betul. Ibu siapa namanya ibu? Ibu arti. Bati ya. Oh, ibu tinggal di sini. Dengan dibukanya sekolah ini, fokus kegiatan ibu di pasar menjadi lebih maksimal gitu ya. Ya. Karena hendak memberikan anak. Ya, Di sini juga diberikan support. dan soalnya sekolah. sudah kenal sudah sama bu guru ini, tetap Oh, kalau iya. pulang anak saya diantar Oh, ke tempat. begitu ya. Jadi enak sudah hati saya satu begitu nanda Iya, was-was iya. nih. Betul, betul. Kalau dari teman-teman ibu yang lain bagaimana? Apa kesan mereka nih dengan dibukanya sekolah di dekat ini? Alhamdulillah juga kasihan termasuk terbantu dia. Bantu. Ya, Secara umum bagaimana kondisi ekonomi warga di Bundaran Kali? ya begitu sudah. Begitu dia seperti apa? Di Ya, bawah betul. kayaknya gimana ya, dia kurang mampu lah. Ya, gitu ya. Mestinya ini ada supporting juga, gitu kan? Ada nggak yang punya kartu, misalnya kartu BPJS, kartu Prasejahtera, atau kartu Indonesia Indonesia Pintar. Pintar? Nggak ada ya. Inilah kondisinya bahwa sebagian dari masyarakat yang berada di Bundaran Kali ataupun mereka dekat dengan pusat kekuasaan terlewati juga atas hak pelayanan sosialnya. Ya mungkin lewat ini ada yang tergerak hatinya untuk segera melakukan istilahnya itu survei kembali tentang potensi sosial masyarakat di titik-titik rawan kayak ini. Karena kalau tidak, maka
anak bangsa kita akan hilang masa depan. Nah untung ada PAUD Nusantara ini, ada Bang Mulis itu, ada Mbak Dina, ada Ibunda yang mau mengambil peran terhadap masalah itu. Betul, tapi tidak apa-apa. Jadi Noti mungkin bisa ada. bisa diwawancara gimana digaji. Sudah Gimana pulang. digaji sama PAUD ini sama itu kan. Tapi sudah pulang. Sudah pulang. Oke. Silakan. Gimana bisa dijelaskan penggajian terhadap tenaga pengajarnya? Tenaga pengajarnya itu minimal Saya tidak bisa terbatas kali ya. berikan gaji mereka itu Semampunya. semampu kita itu 200.000. Oh gitu. Dan mereka juga ikhlas. gitu ya. Ikhlas, Mas. Luar biasa itu ya. Ikhlas. Saking ikhlasnya itu. Kenapa saya bilang ikhlas banget? Dengan 200.000 sebulan dari kami, Ya. kan? Itu mereka bisa menghasilkan lulusan yang nggak kalah dengan TK lain yang bagus. Iya. Jadi di SD kan sebetulnya masuk SD tidak ada target bisa membaca, Bang. Betul. Tapi lulusan PAUD Nusantara dijamin bisa membaca. Lulusan PAUD ya? Iya. Bukan TK nih kan? Ya akhirnya Satu TK kan paket ya, satu paket namanya ya? kan pendidikan usia dini. Oh, iya. Nah, kemudian levelnya taman kanak-kanak kan Iya. taman bermain Taman bermain, sama taman kanak-kanak. kanak-kanak. Ya. Lulus taman kanak-kanak Sudah bisa baca? Nusantara bisa membaca. Betul, luar biasa. Ibu senang dong anaknya udah bisa baca Senang sekarang. bangga. Nah, bangga. Jadi, bisa jadi saya tambah membaca. dikit memang lulusan PAUD Nusantara ini masuk ke SD kelas, Oh di sebelah. SDI, Oh di TT masuk. ke NW juga ya. Berapa mereka sudah hebat katanya. Atau Pancasilanya apa ya? Itu berkat keikhlasan guru-gurunya Oke. dengan gaji yang Yang begitulah. Kita tambah sedikit. Nah, bagaimana dengan ada TUP? tentang pelajaran agama Oh, pelajaran agamanya tetap tetap ya. kita utamakan. Nah ibu, orang tua ada nggak kegiatan belajar agama di rumah? Nah belajar ngaji atau apa selain di sekolah anak-anaknya? Ya kita ada guru ngaji di depan dulu. Ada ya. Anak-anak malam atau sore di sini? Sore. Sore. Pagi sekolah di sini, sorenya. Tetapi karena secara umum anak-anak di sini masih belum utuh anggota keluarganya. Bagaimana penjelasannya? Ada yang nggak punya mama, ada yang nggak punya bapak, gitu kan, yatim miskin, bahkan tinggal sama kakek. Gitu ya. Pasti persoalan pendidikan keluarga nggak bisa efektif. Tapi paling tidak ketika ibu mau menyolokkan memberikan waktu untuk belajar agama itu paling tidak satu persoalan sudah tertangani. Apalagi di PAUD ini pun diberi bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan juga ilmu agama, bang ya, betul. Ini hal yang paling tidak sudah terjawab sebagian dari persoalan sosial dan kebutuhan di masa depan. Oke, terakhir, apa harapan Abang Dani sebagai pendiri, karena meskipun sudah berjibaku kerja keras, itu kan banting tulang segala untuk menghidupkan ini, bahwa kita tidak menafikan ada support dari dinas terkait, tapi belum maksimal. Ya, kan? insya Allah. Harapan Abang Dah ke depan gimana? Harapan saya mudah-mudahan pemerintah daerah, aparatur khususnya di dinas terkait dengan semua itu aparatur pemerintah daerah bisa turun melihat secara jelas. Betul. Kayak Mesti apa turun sih, ya. Kayak apa sih pendidikan ini sebenarnya? Kita minta mereka turun. Lihat Kita dulu minta ya. lihat itu lihat ke lapangan. Kayak apa sih atau pendidik di apa, di lembaga-lembaga swasta, Iya, iya. pemerintah ataupun swasta. Kenapa? Karena kita itu begitu kita berangkat ke Jawa, sekolah di sana terlalu ketinggalan kita sumber daya. Jauh. Karena apa, Mas? Sistem pendidikannya atau fasilitas pendidikan yang Ya, kita mestinya itu sambil kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga terkait atau dengan sekolah-sekolah. Iya, iya. Paling tidak itu ada
ke depan kayak apa sih sumber daya generasi penerus itu untuk bisa bersaing di tingkat nasional, internasional ataupun di Kalau pengelolaan ya Pak, harapannya kepada orang tua. Jadi ada orang tua yang menyaksikan ini, apa harapannya supaya ikut bersinergi lah dalam pendidikan anak. Ya sampai sekolahnya yang berjibaku, orang tuanya terlena gitu, bahkan melupakan kewajiban pada anak. Apa harapan dan pesan? Ya kalau kami sih tentu berharap orang tua mendukung kurikulum yang ada di sekolah. Ya. Setidaknya apa yang sudah kami ciptakan sistem untuk anak-anak supaya disiplin, kemudian berbicara manis gitu kan, dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Terlepas dengan kondisi ekonomi, mereka harus mencari nafkah, kemudian akhirnya membuat emosi tinggi gitu. Mohonlah dibantu hasil yang sudah diterima anak-anak di sekolah bisa diteruskan menjadi sebuah budaya gitu di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Nah, nantinya toh kualitas anak-anak mereka yang akan menikmati kan mereka sendiri di dunia dan akhiratnya kan. Betul. Gitu. Ketika mereka nanti anak-anaknya pintar, yang menikmati kan orang tuanya juga kan. Jadi kami sih berharap dilanjutkan budaya yang ada di sekolah, Iya. dilanjutkan dengan segala kondisi orang tua di rumah lah. Oke. Ibu sebagai salah satu dari orang tua siswa yang banyak ini, apa ungkapan ibu kepada pendiri dan pengelola sekolah itu, dan apa harapan ibu ke depan ini? Harapan sial waktu sekolah, harapan sial waktu tuli sial, supaya bagaimana untuk masa yang akan datang? Termasuk pengelola sekolah, saya terima kasih, bersyukur saya bisa sekolahkan anak saya di sini. Mudah-mudahan jadi akan yang baik. Amin. Terus bagaimana ibu bisa mengajak, membangun pengertian kepada orang tua yang lain supaya istilah itu kompak, Memang kompak penuh. ke sekolah kan? Memang ya namanya manusia ya, banyak juga yang bilang begini begitu. Tapi saya tetap pendirian saya, dia sudah di situ. Saya bilang, mudah-mudahan anak saya jadi yang terbaik dan terbaik. Amin. Insya Allah. Komitmennya Pak Mulis, Mbak Dina terhadap pendidikan bagi masyarakat di sini sudah luar biasa. Tinggal orang tua sepintar-pintar memanfaatkan ini. Karena dari sekian ratus orang yang mampu, bahkan ribuan orang mampu di sini, tidak semua yang terpanggil hati jiwanya untuk berinvestasi bagi pendidikan. Ini yang membuat saya bangga sama senior saya ini, dan apalagi keluarga ini adalah keluarga yang peduli dengan masyarakat. Nah, tinggal kita, ibu beserta warga di sini bisa memberikan apresiasi, membangun sinergi ya, supaya niat baik beliau tersambut baik juga oleh masyarakat, bagi kepentingan anak cucu juga, ya. Tapi dengan selain bahwa kita bekerja juga mencari nafkah meskipun terbatas, jangan lupa berdoa bagi pendidikan ibu, kesehatan keluarga, tapi lebih penting doakan keluarga ini, doakan pengelola, guru-guru yang ada di sini supaya tetap sehat, diberikan tambahan rezeki, karena rezeki mereka ini tidak untuk dirinya sendiri, juga berbagi lagi untuk masyarakat yang lain, termasuk dengan mendirikan lembaga pendidikan. Ya Bu ya, salam kami kepada semua keluarga besar yang ada di lingkungan ini, untuk mari bersama-sama kita bangun ini minimal dengan doa. Oke, hadirin sekalian, inilah wawancara atau silaturahmi kami di PAUD Nusantara di PKBM Hatta yang didirikan oleh senior kami Bangda Mulis Rasidi beserta keluarganya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang baik bagi masyarakat lain bahwa mengambil peran membangun daerah itu banyak hal yang bisa kita pilih, tetapi memulai sesuatu tidak semua orang bisa melakukan itu.
Tetapi bagi yang sudah, kita hormat dan angkat topi, karena ini contoh yang baik, the best prestige yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Mudah-mudahan pemerintah daerah setempat bisa melihat ini sebagai realitas untuk kemudian dimaksimalkan supportingnya juga kepada komponen masyarakat lain yang mampu, yang kaya, yang berada, mereka pengusaha, birokrat dan lain-lain. Ayolah jalan-jalan, turun ke bantaran kali apa nih? Kurang biji. Kali Barangbiji. Lihat ada anak bangsa yang nyaris terlantar masa depannya akibat pendidikan yang tidak memadai. Dan lihat situasi kondisi seperti ini relatif dekat dengan pusat kekuasaan. Oleh karenanya pedulilah kita semua terhadap persoalan ini supaya bisa kita tangani bersama-sama. Demikian, semoga episode ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Kanda Molis, Mbak Dina, Ibu, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.